Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Kali ini teman-teman memang ya kita tidak lagi membahas tentang pembahasan soal-soal, namun kami hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan apa saja yang memang teman-teman butuhkan terkait dengan dokumen ataupun dengan tahapan-tahapan apa saja sih yang harus dilakukan setelah lolos sebagai CPNS ya. Nah, selamat nih untuk teman-teman yang sudah lolos ya. Kemudian teman-teman yang udah lolos bukan berarti langsung bisa jadi PNS ya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui ya, seperti menyiapkan dokumen pemberkasan ya, kemudian ada hal-hal wajib yang memang harus dilakukan. Nah, kali ini channel kompeten akan memberikan informasi penting nih untuk teman-teman, bahwasannya ada 10 yang memang harus disiapkan oleh calon pegawai negeri sipil yang telah lolos seleksi ya. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan teman-teman ya. Nah, sebagai informasi bahwasanya dalam jadwal CPNS 2021 yang terbaru ini dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 17 Desember 2021. Nah, kemudian masa sanggahnya itu dimulai dari 25 sampai 27 Desember. Nah, bagi teman-teman yang tidak lolos CPNS kemarin, jika memang teman-teman terbukti atau ada yang tidak benar ya, atau ada kesilapan terhadap pengumuman yang telah keluar, maka teman-teman juga bisa melakukan sanggah ya di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Desember. Nah, kemudian nanti pengumuman pasca sanggahnya itu akan dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Januari 2022. Nah, kemudian jadwal tersebut itu berdasarkan surat edaran nomor 8256 garing B KS 0401 garing SD garing K garing 2021. Nah, surat ini memuat tentang perubahan jadwal lanjutan seleksi penerimaan CPNS tahun 2021. Nah, kemarin kan kita karena pandemi ya, jadi ada perubahan tentang jadwal lanjutan ya seleksi penerimaan CPNS tahun 2021 ini. Nah, kemudian bagi peserta yang dinyatakan lulus nih teman-teman, diwajibkan untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan melakukan pemberkasan yang berlangsung 14 hari kalender ya. Itu untuk pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan ini dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 21 Januari 2022. Nah, teman-teman harus menyiapkan diri nih untuk apa-apa saja yang memang harus disiapkan. Nah, ini ada langkah-langkah terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan. Nah, teman-teman di sini ya, kita akan memberikan beberapa langkah-langkah nih. Di antaranya adalah pengisian daftar riwayat hidup ya. Di sini yang pertama akan kita bahas tentang pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah buka laman sjasn.bkn.go.id. Ini masing-masing ada pada akun teman-teman semua ya. Kemudian login dengan memasukkan nick dan password teman-teman. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus maka akan muncul drop down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih ya untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Nah, setelah itu baru deh isi daftar riwayat hidup teman-teman secara lengkap di situ
ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pemberkasan dokumen, teman-teman yang harus teman-teman ingat di sini adalah setelah mengisi secara lengkap daftar riwayat hidup nanti, tahap selanjutnya itu adalah tahap pemberkasan, ya, dimana di tahap pemberkasan ini ada beberapa berkas ya yang harus teman-teman lengkapin ya, dan channel kompeten telah mengumpulkan semua berkas ya. Jadi berikut ini adalah yang perlu disiapkan untuk diunggah di web SSC-ASN. Nah, yang harus teman-teman ketahui bahwasanya ini merupakan berkas wajib ya. Nah, apa saja sih berkas-berkas tersebut? Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah pas foto terbaru dengan background merah dengan menggunakan pakaian formal. Ya, jadi dalam hal ini adalah pas fotonya itu merupakan pas foto dengan pakaian formal. Kalau laki-laki itu menggunakan jas ya, jangan pakai kaos atau pakai pakaian yang bebas ya. Begitu juga dengan perempuan ya. Kemudian yang kedua adalah ijazah asli ya. Jadi berkas yang kedua itu adalah ijazah asli. Nah, kemudian bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, jadi ijazahnya itu adalah ijazah yang telah ditetapkan penyeteraaannya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi ijazah asli kalau misalnya untuk yang kuliah di dalam negeri ya, memang ijazah kita memang nggak perlu penyertaan lagi. Tapi bagi yang kuliah di luar negeri ya, itu perlu adanya penyertaan ya di Kementerian Pendidikan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah transkrip nilai asli. Nah, ini yang asli yang diminta teman-teman. Kemudian yang keempat adalah hasil printout daftar riwayat hidup yang sudah diisi dan diunduh di web SSC-ASN, yang pada bagian nama, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir ini ditulis tangan sendiri teman-teman, dengan menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam dan telah ditandatangani oleh oleh si pesertanya sendiri di atas materai 10.000 teman-teman. Nah, selanjutnya nih, untuk pemberkasan selanjutnya yaitu surat pernyataan ya, dimana surat pernyataan ini terdiri dari surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai 10.000 sesuai dengan template yang tercantum di laman web SSC-ASN. Nah, kemudian surat pernyataan bagi CPNS di lingkungan BKN yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai 10.000 sesuai dengan format yang tercantum pada pengumuman ya. Ini tergantung dari kementerian masing-masing nih teman-teman nantinya. Nah, teman-teman, untuk pemberkasan dokumen selanjutnya itu adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku sampai dengan Maret tahun 2022. Jadi jika misalnya memang teman-teman nih yang sudah duluan atau sudah pernah buat SKCK yang memang masih berlaku sampai dengan Maret, berarti alhamdulillah itu kita nggak perlu buat SKCK lagi. Tapi teman-teman yang memang belum buat, berkas SKCK ini juga perlu teman-teman persiapkan. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang bekerja di unit pelayanan yang dibuat dan ditetapkan pada Januari tahun 2022. Nah, ini teman-teman, untuk mendapatkan surat kesehatan jasmani dan rohani, ada baiknya teman-teman mengunjungi rumah sakit di daerah teman-teman ya. Jadi nanti memang akan ada
dua ya biasanya sih ya. Untuk dokter yang untuk surat sehat jasmani ini akan dites tentang kesehatan kita gitu. Tetapi untuk rohani biasanya yang dites itu adalah oleh dokter spesialis jiwa atau psikiater ya. Nanti untuk kesehatan mental ini akan di check up di sana gitu. Nah, dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini dibuat dan ditetapkan pada Januari 2022 teman-teman. Ini udah bisa dipersiapkan ya teman-teman. Selanjutnya, surat keterangan tidak mengonsumsi narkoba dari dokter yang bekerja di unit pelayanan yang dibuat dan ditetapkan pada Januari tahun 2022. Ini juga surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika ya teman-teman, atau bebas narkoba. Nah, ini juga sama pada dokter yang bekerja di unit pelayanan ya. Nah, selanjutnya yang ke-9 adalah daftar riwayat hidup sebagai bukti pengalaman kerja ya, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memang kita memiliki masa kerja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah bekerja ya, kemudian ini lebih baik bukti pengalaman kerja itu disiapkan dan dilegalisir ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ini nanti belum pernah bekerja, baru lulus, itu tidak perlu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah surat lamaran yang ditujukan ke instansi masing-masing ya. Ini rasanya perlu untuk disiapkan oleh teman-teman semua. Nah, teman-teman, ada hal penting yang memang harus teman-teman ketahui nih ya, untuk menyiapkan ke-10 berkas-berkas tersebut ya. Dimana setelah teman-teman menyiapkan berkas tersebut, teman-teman juga harus menyiapkan ya dokumen-dokumen tersebut ya untuk diunggah ya. Nah, karena dokumen-dokumen tersebut ini akan kita unggah nih di sistem, pastikan bahwasannya teman-teman sudah mengubahnya ke bentuk digital ya. Kemudian selain itu, sesuaikan juga ukuran dan format file sesuai yang tertera dalam petunjuk unggah dokumen ya. Untuk berkas file yang diunggah dalam format PDF, sedangkan pas foto ini dalam format JPG atau JPEG ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasannya untuk file ya atau berkas ijazah, surat menyurat ya, ini disiapkan dalam bentuk PDF. Sedangkan untuk pas foto jangan dibuat dalam PDF juga, tetapi dalam bentuk JPG atau JPEG ya. Minimal ya ukurannya itu, setiap file itu berkasnya itu adalah 100 KB ya. Gitu teman-teman. Jadi ukurannya juga harus kita perhatikan. Jangan hanya asal kita ubah ukurannya aja, tapi untuk ukuran filenya kita nggak memperhatikan ya. Jadi alangkah baiknya itu ukurannya minimal 100 KB. Nah, gitu teman-teman ya. Untuk informasi yang channel kompeten berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung terus channel kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kami. Demikian teman-teman, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.